Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi kita lanjutkan materi kita ya, masih di bab 4 distribusi normal. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang distribusi normal baku, dan distribusi student. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke materi pengujian hipotesis ya, dan melakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji dua pihak ya. Nah, seperti itu. Nah, supaya mempersingkat waktu, kita langsung ke materinya. Nah, pengujian hipotesis. Mungkin kalian tidak asing ya dengan kata hipotesis ini. Jadi, hipotesis itu adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal tersebut dan perlu dilakukan untuk pemeriksaannya kembali atau pengecekannya kembali kayak gitu. Ya. Jadi hipotesis itu adalah asumsi atau dugaan sementara ya, biasanya kita ketahui. Nah, jadi dalam pengajuan hipotesis itu digunakan untuk pengambilan suatu kesimpulan gitu. Nah, jadi gunanya itu untuk menentukan suatu kesimpulan. Oke, hipotesis itu bisa benar, bisa salah, atau dengan kata lain, hipotesis itu bisa diterima atau ditolak, ya. Nah, untuk menerima atau menolak hipotesis itu perlu diadakan sebuah penelitian. Nah, langkah atau prosedur untuk menentukan hipotesis itu diterima atau ditolak itu disebut dengan pengujian hipotesis. Nah, jadi kalau seperti ini alurnya kayak gini ya. Ini kan kita mau mendapatkan suatu kesimpulan gitu ya. Kesimpulan. Nah, kesimpulan ini sebelum kesimpulan kita harus mengajukan pengujian hipotesis gitu. Pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini kita dapatnya dari mana? Dari penelitian gitu. Nah, sehingga jadi untuk mendapatkan kesimpulan kita harus melalui dulu pengujian hipotesis, lalu baru penelitian kayak gitu. Nah, itu alurnya ya. Nah, jadi pengujian hipotesis ini manfaatnya atau kegunaannya nanti itu adalah untuk menentukan suatu kesimpulan dari hasil penelitian kayak gitu ya. Nah, oke. Nah, dalam pengujian hipotesis itu ada dua tipe kekeliruan. Nah, kekeliruan tipe pertama yaitu menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Kekeliruan tipe 2, nah itu sebaliknya, menerima hipotesis yang seharusnya ditolak gitu. Nah, dalam penelitian, jadi kekeliruan tipe 1 dan tipe 2 ini itu harus dibuat sekecil mungkin. Nah, harus dibuat sekecil mungkin. Maksudnya apa? Nanti itu saya jelaskan ya. Jadi, supaya bisa digunakan dalam penelitian atau dapat ditentukan dalam penelitian, maka nanti kedua tipe kekeliruan ini kita buat dalam bentuk nilai. Nilainya apa? Nilai dalam bentuk peluang gitu. Nah, misalkan alfa ini adalah kekeliruan tipe 1. Berarti alfa itu adalah menolak hipotesis yang seharusnya diterima gitu ya. Dan beta adalah kekeliruan tipe 2, yaitu menerima hipotesis yang seharusnya ditolak gitu. Nah, besar kecilnya alfa dan beta yang dapat diterima dalam pengambilan kesimpulan itu tergantung pada akibat-akibat yang dibuatnya kekeliruan itu. Nah, oke, ini saya jelaskan lagi ya. Oke, jadi alfa itu juga disebut dengan taraf signifikan atau taraf arti atau taraf nyata. Nah, jadi nilai alfa yang biasa digunakan itu adalah 0,01 atau 0,05. Jadi kalau nanti taraf nyatanya itu atau alfanya itu adalah 5%, berarti itu maksudnya adalah 0,05. Nah, ini mengandung arti bahwa kira-kira dari 5 dari 100 kesimpulan, kita akan menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Dengan kata lain, 95% kita yakin bahwa kita telah membuat kesimpulan yang benar. Nah, gini maksudnya. Jadi ini balik lagi ke sini ya. Jadi alfa dan beta itu besar kecilnya tergantung pada akibat-akibat dibuatnya kekeliruan itu. Maksudnya kayak gini. Pada saat kita melakukan penelitian gitu ya, jadi besar kecilnya alfa itu tergantung pada saat penelitian itu. Jadi maksudnya kayak gini, ketika kita melakukan penelitian, apakah data yang kita peroleh itu kita yakin itu berapa persen kayak gitu. Nah, ada berapa persen kita tidak yakin terhadap data yang kita peroleh.
Contoh seperti ini ya. Misalkan ada suatu guru itu melakukan tes kepada siswanya. Siswanya itu ada 40 orang kayak gitu. Ternyata guru ini mencurigai ada 2 orang siswa yang melakukan kecurangan kayak gitu. Misalkan menyontek gitu ya. Nah, berarti 2 orang siswa itu dianggap ini alfanya ya. 2 dari 40 itu berarti 5% gitu ya. 5%. Berarti guru ini ragu-ragunya atau tidak yakin terhadap data yang diperoleh itu 5%. Dengan kata lain, guru tersebut yakin 95% dari data yang diperoleh atau 95% dari siswa yang mengerjakan tes tersebut hasilnya benar. Itu. Jadi hasilnya itu terpercaya kayak gitu. Nah, tapi bisa jadi 2 orang yang tadi itu yang dicurigai melakukan kecurangan tidak melakukan kecurangan. Nah, itu maksudnya menolak hipotesis yang seharusnya diterima kayak gitu. Nah, itu maksudnya ya. Jadi alfa dan beta itu tergantung pada saat penelitian itu, akibat-akibat yang terjadi saat penelitian itu. Itu ya, itu maksudnya. Nah, jadi ketika kalian melakukan penelitian, alfa dan beta ini kalian tentukan sendiri, ya. Nah, oke. Ini cukup jelas ya. Jadi itu maksudnya alfa terhadap signifikan itu maksudnya seperti apa. Oke. Nah, sekarang ke langkah-langkah pengujian hipotesisnya. Nah, ini kan dalam rangka kita akan membuat suatu kesimpulan ya. Maka langkah-langkah pengujian hipotesis itu seperti ini. Nah, yang pertama merumuskan hipotesis. Hipotesis nanti ada 2, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Atau simbolnya itu H0 dan H1. Maksudnya apa? Jadi hipotesis nol itu adalah hipotesis atau pernyataan yang dianggap benar dan akan diuji kebenarannya. Hipotesis alternatif atau H1 itu lawan dari hipotesis nol. Jadi maksudnya kayak gini. Misalkan nih, kalian beranggapan bahwa nilai matematika kalian nantinya akan 80 kayak gitu. Sama dengan 80 seperti itu. Nah, itu adalah hipotesis nol atau itu anggapan atau pernyataan yang dianggap benar dan akan diuji kebenarannya begitu. Lawannya hipotesis alternatif. Berarti lawannya rata-rata nilai ulangan matematika kalian nantinya tidak sama dengan 80, ya kan? Kan lawan dari sama dengan itu tidak sama dengan. Atau bisa jadi nanti kurang dari 80 atau lebih dari 80. Seperti itu maksudnya. Nah, itulah rumusan hipotesis. Ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif gitu. Nah, jadi nanti H0 sama H1 itu rumusan hipotesisnya bisa kalian tulis ada 3 jenis seperti ini. Yang pertama yaitu yang mengandung pengertian sama. Mengandung pengertian sama itu kalian fokusnya di H0. Nah, H0 itu tandanya sama dengan semua, ya kan? Nah, itu yang maksudnya mengandung pengertian sama. Jadi tandanya itu sama dengan seperti ini. Lawan dari sama dengan apa? Berarti H1-nya itu bisa tidak sama dengan, bisa kurang dari, bisa lebih dari. Nah, seperti itu. Ya, jadi lawan dari sama dengan itu bisa 3 ya, seperti ini ya. Tidak sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Seperti itu. Nah, lalu jenis yang kedua yaitu mengandung pengertian maksimum. Nah, sama fokusnya di H0. Jadi tandanya itu pakai tanda kurang dari sama dengan. Nah, jadi mu 0 ini adalah nilai maksimumnya nanti atau rata-rata maksimumnya. Kenapa bisa disebut rata-rata maksimum? Contoh misalkan saya minta sebutkan nilai ini misalkan. X-nya kurang dari sama dengan 8. X itu adalah bilangan asli. Nah, coba kalau kita daftarkan nilainya bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan 8. Berarti nilainya itu adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 8 ya. Kalau saya tanya nilai maksimumnya atau nilai paling tingginya berapa? Ya 8 kan? Gitu. Nah, ini 8 di sini. Jadi tanda kurang dari sama dengan ini itu maksudnya yang mengandung pengertian maksimum. Seperti itu. Nah, lawan dari kurang dari sama dengan jelas ya, lebih dari. Nah, tidak ada sama dengannya sendiri. Kalau kurang dari berarti lebih dari. Nah, ini tidak ada sama dengannya di sini. Bisa dipahami ya. Nah, yang terakhir itu ada yang mengandung pengertian minimum.
Nah, kalau mengandung pengertian minimum, pakai tanda lebih dari sama dengan. Berarti mu 0 ini dianggap nilai yang paling kecil, kayak gitu. Lawan dari lebih dari sama dengan berarti kurang dari. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, bentuk H1 itu ada berapa jenis? Bentuk H1. Ya, bentuk H1 ini. Ada berapa jenis? Ada 3. Nah, ada 3. Apa saja? Ya, ini satu. Yang menggunakan tanda tidak sama dengan, yang menggunakan tanda kurang dari, ya, kurang dari nih sama. Nah, lalu menggunakan tanda lebih dari. Nah, ini lebih dari, gitu. Hanya ada 3 jenis. Nah, jadi nanti bentuk H1 ini itu menentukan daerah kritis. Nah, pada itu daerah kritis nanti itu akan saya bahas di selanjutnya ya. Oke. Nah, jelas ya, itu merumuskan hipotesis. Jadi rumusan hipotesisnya bisa seperti ini yang kalian buat. Oke, tergantung nanti soalnya seperti apa ya. Nah, oke. Langkah kedua yaitu menghitung nilai statistik uji. Nah, nilai statistik uji ini yang kita pakai adalah nantinya distribusi normal baku dan distribusi student. Nah, jadi dibagi menjadi dua, tergantung dari jumlah datanya atau banyak datanya ya. Nah, jadi kalau datanya lebih dari sama dengan 30 ya, maka nanti kita gunakan distribusi normal baku. Distribusi normal baku. Nah, uji statistiknya itu seperti ini. X bar dikurang mu 0 dibagi sigma dibagi akar N. Seperti itu. Ya. Nah, ini statistik ujinya ya. Bukan rumus distribusi normal baku, bukan transformasinya seperti yang kita bahas sebelumnya. Tapi ini statistik uji untuk data yang lebih dari atau sama dengan 30. Nah, nantinya kita gunakan distribusi normal baku atau tabel Z gitu ya. Oke. Nah, kalau nanti datanya itu kurang dari 30, maka nanti kita gunakan distribusi student. Nah, statistik ujinya, nah ini hampir sama ya rumusnya. Hampir sama, yang membedakannya hanya ini. Ini sigma, ini S. Sama-sama simpangan baku keduanya. Nah, apa yang membedakannya? Oke. Jadi X bar itu rata-rata sampel ya, gitu, atau rata-rata yang diperoleh melalui penelitian gitu. Nah, kalau mu 0 adalah rata-rata populasi atau rata-rata yang akan diuji kebenarannya. Nah, itu mu 0. Nah, kalau sigma ya, sigma ini adalah simpangan baku populasi ya. Nah, simpangan baku populasi. Kalau S adalah simpangan baku sampel. Nah, nantinya kalau untuk data yang kurang dari 30 itu, kalau di soalnya tidak ada apa namanya, tidak ada simpangan bakunya, berarti kita harus cari dulu simpangan bakunya gitu. Nah, itulah simpangan baku sampel. Gitu ya. Oke. Nah, N jelas ya. N itu adalah banyak datanya atau banyak sampelnya itu berapa, ya. Nah, ini diingat nanti apa namanya, statistik ujinya seperti ini. Oke, langkah ketiga menentukan taraf signifikan alfa. Nah, tadi seperti tadi, jadi alfanya itu ditentukan berdasarkan akibat-akibat yang terjadi pada penelitian, begitu ya. Nah, yang keempat menentukan daerah kritis. Nah, daerah kritis itu adalah daerah penolakan H0. Kalau H0 ditolak, berarti H1 diterima. Kan hanya ada dua ya, H0 sama H1. H0-nya ditolak, berarti H1-nya diterima. Kalau H1-nya ditolak, berarti H0-nya diterima, kayak gitu. Nah, hanya ada dua kemungkinan seperti itu, ya. Daerah kritis ditentukan berdasarkan rumusan H1 dan nilai alfanya atau taraf signifikannya. Gitu. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan. Jadi berdasarkan rumusan H1 dan nilai alfanya. Nilai alfanya itu apa? Jadi alfa ini dianggap luas daerah kritisnya. Luas daerah kritis itu alfa ya. Nah, tolong diingat. Nah, jadi nanti daerah kritis itu terbagi menjadi 3 berarti. Karena rumusan H1 itu ada 3. Nah, yang pertama, bentuk H1-nya itu menggunakan tanda tidak sama dengan seperti ini. Ya, masih ingat ya di pembahasan sebelumnya? Ini menggunakan tidak sama dengan. Maka nanti daerah kritisnya itu berada di ujung kanan dan ujung kiri kurva. Uji ini dinamakan uji dua pihak. Nah, jadi
di ujung kiri dan ujung kanan kurva. Jadi kurvanya itu tetap distribusi normal ya. Seperti ini. Nah, ini kurva distribusi normal. Nah, kita buat simetrisnya seperti ini di 0, maka ini kan tadi kita gunakan distribusi normal baku atau distribusi student ya. Kan sama-sama di simetris di 0. Nah, jadi misalkan nih ini saya berikan domain D1 di sini. D1 ini saya tarik garis sampai ke kurvanya, maka kita peroleh daerah yang kurang dari D1 ini. Nah, ini daerah kritis yang pertama. Ya, kan di ujung kiri. Nah, lalu yang kedua D2. Nah, ini daerah kritis yang kedua. Nah, berarti ini di ujung kiri dan di ujung kiri dan ujung kanan. Maka itu disebut dengan uji dua pihak ya, ada pihak kiri dan pihak kanan. Seperti itu maksudnya. Kalau tanda tidak sama dengan berarti ada dua daerah kritis seperti ini ya. Nah, masih ingat tadi luas daerah kritis berapa? Luas daerah kritis itu adalah alfa. Jadi masing-masingnya luas daerah kritis ini berarti alfa per 2 gitu luasnya. Ya, gitu ya. Jadi karena ada dua daerah kritis berarti luasnya adalah alfa per 2. Jelas ya? Oke. Nah, jadi ini juga alfa per 2. Nah, daerah di antara D1 sampai D2 itu adalah daerah penerimaan H0. Nah, jadi daerah kritis itu daerah penolakan H0. Berarti di luar daerah kritis ini adalah daerah penerimaan H0. Nah, nanti keputusan ujinya ya, terima H0 jika nilai statistik ujinya berada di antara D1 sampai D2. Nah, jadi kalau statistik ujinya pada langkah kedua tadi kita dapatkan nilainya itu di antara D1 sampai D2 ini, maka nanti H0-nya diterima. Seperti itu. Tapi kalau di luarnya seperti ini di daerah kritis, maka nanti H0-nya ditolak. Itu seperti itu maksudnya. Ini maksudnya dalam hal lainnya H0 ditolak. Berarti di luarnya. Di luar kurang dari D1, atau lebih dari D2 gitu maksudnya. Oke. Nah, yang kedua, H1-nya itu bentuknya lebih dari 0, lebih dari mu 0. Maka nanti daerah kritisnya berada di ujung kanan. Nah, ini gampang diingat ya. Jadi kalian perhatikan di sini. Ini kan tanda lebih dari. Tanda lebih dari ini misalkan arah panah gitu ya. Berarti arahnya kemana? Ke kanan ya. Berarti itu nanti daerah kritisnya di ujung kanan. Seperti itu. Nah, uji ini dinamakan uji satu pihak. Karena hanya satu daerah kritis. Hanya di ujung kanan. Maka ini disebut dengan uji satu pihak. Yaitu pihak kanan. Gitu. Nah, jadi nanti daerah kritisnya itu berada di sini. Ya. Nah, ini daerah kritisnya. Luasnya berapa? Luasnya adalah alfa. Nah, kenapa alfa? Karena hanya satu daerah kritis. Bisa dipahami ya? Nah, berarti di luar daerah kritis ini adalah daerah penerimaan H0. Oke? Nah, berarti keputusan ujinya terima H0 jika nilai statistik ujinya kurang dari D1. Kurang dari D1 kan berarti sebelah kiri ini ya. Nah, dalam hal lainnya H0 ditolak. Berarti nanti statistik ujinya kalau ditolak H0-nya itu di sini berada di daerah kritis nanti. Oke. Nah, oke. Yang terakhir yaitu uji satu pihak, yaitu pihak kiri. Jadi daerah kritisnya itu berada di ujung kiri. Nah, jelas ya tanda panahnya ini ya, kurang dari ini kan kalau kita anggap sebuah tanda panah arahnya ke kiri kan. Nah, berarti di ujung kiri seperti ini. Nah, ini dinamakan uji satu pihak, yaitu pihak kiri. Luasnya berapa? Luasnya alfa, karena cuma satu. Ya, terbalik antara pihak kanan tadi. Ya. Nah, ini daerah penerimaan H0. Berarti keputusan ujinya terima H0 jika nilai statistik ujinya lebih dari D1. Nah, lebih dari kan di sini ya. Setelah D1. Setelah D1 itu kan berarti lebih dari, gitu kan. Dalam hal lainnya H0 ditolak. Nah, berarti ini daerah kritisnya di sini. Oke.
Bisa dipahami ya. Nah, jadi nanti pada pertemuan kali ini kita hanya membahas uji dua pihak dulu ya. Nanti uji satu pihak, pihak kiri dan pihak kanan, kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Itu. Oke. Langkah selanjutnya menentukan keputusan uji. Nah, ini yang tadi ya. Jadi keputusan uji itu ditentukan berdasarkan letak nilai statistik uji pada daerah kritis. Kalau nanti berada di daerah kritis, maka H0 ditolak. Seperti tadi ya penjelasannya. Sebaliknya, kalau nilai statistik ujinya di luar daerah kritis seperti ini ya, maka H0 diterima. Jelas ya? Nah, sudah tadi sekalian dibahas ya. Yang keenam, nah terakhir, ya udah membuat kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan keputusan ujinya. Yang ini. Nanti kalau H0 diterima, nah nanti H0 itu hipotesisnya seperti apa? Nah, itu kesimpulannya. Gitu. Nah, gimana? Bisa dipahami ya? Itu langkah-langkah dari pengujian hipotesis. Nah, supaya lebih jelas, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengujian hipotesis dengan menggunakan uji dua pihak. Oke, contohnya seperti ini ya. Pengusaha lampu pijar A mengatakan bahwa lampunya itu memiliki masa pakai sekitar 900 jam. Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah berubah. Untuk mengetahui kebenaran dugaan tersebut, dilakukan penelitian dengan cara menguji 100 lampu. Ternyata rata-rata masa pakainya itu 890 jam. Dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu adalah 60 jam. Nah, selidikilah dengan taraf nyata 0,05. Apakah kualitas lampu itu sudah berubah atau belum? Nah, jadi ini kita coba dulu tuliskan apa yang diketahui ya, supaya kalian lebih jelas menentukan atau menyelesaikan pengujian hipotesisnya. Oke, jadi ini yang diketahui apa? Nah, 900 jam ini apanya? 900 jam itu adalah mu 0. Nah, kenapa mu 0? Karena 900 jam itu adalah hipotesis ya, atau anggapan yang yang akan diuji kebenarannya. Ya kan? Karena kan ini ada dugaan. Ada dugaan kan berarti sebelumnya 900 jam itu adalah sebuah dugaan kayak gitu. Nah, diuji kebenarannya. Nah, diuji kebenarannya. Nah, gitu. Berarti mu 0 ini adalah 900 jam. Oke. Nah, lalu apa lagi? Dengan cara menguji 100 lampu. Nah, jelas ya, itu adalah N-nya. Sampelnya, banyak sampel itu adalah 100 lampu. Nah, oke. Ternyata rata-rata masa pakainya 890 jam. Nah, dari 100 lampu ini diuji, ternyata rata-rata masa pakainya itu 890 jam. Jadi 890 itu apa? Itu adalah X bar. 890 jam. Nah, itu rata-rata masa pakai lampunya ya. Itu adalah rata-rata sampel ya, berarti ya. Nah, simpangan baku dari pengalaman ya. Dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu itu adalah 60 jam. Dari pengalaman berarti pengusaha ini sudah menguji lebih dari 100 lampu ya. Berarti itu bukan sampel lagi, berarti adalah populasi. Nah, populasi, simpangan baku populasi berarti adalah sigma. Nah, 60 jam. Gitu. Selidikilah dengan taraf nyata 0,05. Nah, jelas ya, taraf nyata itu adalah alfa 0,05. Gimana, bisa dipahami ya? Oke. Nah, yang ditanyakan. Oke, kesimpulannya nanti seperti apa? Saya persingkat ya. Kesimpulan nanti seperti apa? Apakah masa pakai lampu itu sudah berubah atau belum? Maksudnya kayak gitu. Oke. Nah, kita selesaikan. Oke, langkah pertama, merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis ya. Oke, jadi ada H0. H0 berarti bunyinya apa? Nah, apakah menggunakan pengertian sama, maksimum, atau minimum? Nah, ini mengandung pengertian sama. Kenapa? Ini dijelaskan sekitar 900 jam. Gitu.
masih sekitar gitu ya. Berarti masih sama dengan itu. Nah, oke. Jadi ini mu-nya itu sama dengan 900. Jadi ini maksudnya rata-rata masa pakai lampu itu masih 900 jam gitu ya maksudnya. Nah, kalau H1 kebalikannya. Berarti lawan dari sama dengan, nah bisa tidak sama dengan, bisa lebih dari, kurang dari ya. Tapi yang kita pilih di sini adalah tidak sama dengan. Nah, kenapa tidak sama dengan? Karena ini ada kata di sini telah berubah. Telah berubah itu berarti tidak sama dengan ya. Bisa lebih dari, bisa kurang dari kayak gitu. Nah, ini berarti rata-rata masa pakai lampu itu sudah berubah. Itu maksudnya. Oke, langkah pertama sudah. Langkah kedua yaitu menghitung nilai statistik uji. Nah, oke. Kita menggunakan apa nih? Distribusi normal baku atau distribusi student? Distribusi normal baku. Kenapa? Karena N-nya ini kan 100. 100 itu kan lebih dari 30 ya. Nah, berarti distribusi normal baku nantinya. Kalau distribusi normal baku berarti statistik ujinya itu Z sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi sigma dibagi akar N. Nah, itu. Jadi sama dengan X barnya jadi 850 dikurang mu 0-nya 900, sigmanya adalah 60 dibagi akar N, akar 100. Oke. Berarti sama dengan negatif 10 dibagi 60 dibagi akar 10, akar 100, 10 ya. Berarti sama dengan negatif 10 dikali 10 per 60. Nah, ini nolnya kita coret ya. Nah, berarti tinggal negatif itu ya, 10 per 6 ya. Nah, berarti ini dapatnya negatif 1,67 gitu. Nah, jadi Z-nya, nilai statistik ujinya negatif 1,67. Oke, langkah ketiga, menentukan taraf signifikan. Menentukan taraf signifikan. Berapa? Tadi sudah ditentukan ya, bahwa alfanya itu adalah 0,05. Nah, yang keempat, menentukan daerah kritis. Menentukan daerah kritis. Nah, oke. Daerah kritis ditentukan berdasarkan rumusan H1 dan apa tadi namanya? Alfanya kan? Nah, tadi rumusan H1-nya tidak sama dengan. Berarti daerah kritisnya ada 2 nantinya. Nah, ini adalah uji dua pihak. Oke, seperti ini. Nah, ini 0. Berarti ini misalkan adalah D1 ya. Nah, ini daerah yang diarsirnya, daerah kritis yang pertama. Nah, ini D2, ini daerah kritis yang kedua. Nah, luas masing-masing daerah kritis ya. Luas daerah kritis. Nah, itu sama dengan alfa dibagi 2. Berarti 0,05 dibagi 2. Maka kita dapatkan 0,025. Seperti itu ya. Nah, bisa dipahami? Oke. Nah, selanjutnya kita harus cari nih nilai D1 dan D2-nya. Nah, caranya bagaimana? Karena ini kita menggunakan distribusi normal baku, maka ingat konsepnya, distribusi normal baku. Konsepnya apa? Dari 0 ke Z-nya, ya kan? Nah, dari 0 ke Z-nya. Berarti kita harus cari dulu luas dari 0 ke D2 misalkan ya. Nah, berarti ini kita cari P0 Z D2 gitu ya. Berarti sama dengan. Nah, caranya gimana nih kalau cara mencari 0 sampai ke D2? Nah, caranya 0,5 dikurang 0,025. Nah, jelas ya. Ini kan dari 0 ke kanan luasnya adalah 0,5. Yang diketahui luas daerah kritis ini adalah 0,025.
maka nanti yang ini kita bisa kurangi 0,5 dikurang 0,25. Maka kita dapatkan 0,475 ya. Oke. Nah, sekarang ini terbalik ya. Terbalik dengan penentuan nilai luas daerah dari tabel Z ya, terbalik. Kalau sekarang ini kita sudah dapat nilai luas daerahnya. Nah, artinya kalau kita menggunakan tabel Z, kita cari dulu 0,475 itu di mana. Nah, ini di tengah-tengah di sini. Kita cari 0,475, kita cari tengah-tengah. Jangan kalian lihat lagi desimal pertamanya, lalu desimal keduanya. Tidak. Kalau yang tadi itu berarti kita mendapatkan luas daerah. Sekarang luas daerahnya itu sudah dapat 0,475 kayak gitu. Maka yang kita cari duluan ini tengah-tengahnya di sini. Kita cari nilai yang paling mendekati. Cari nilai 0,475. Nah, di sini ya. 0,475. Nah, berarti kalau kita tarik garis ke kiri, nah ini 1,9 dapatnya. Lalu ini sini tarik ke atas. Oke. Nah, maka ini 1,96 gitu. Nah, coba kalau dibalik lagi, Z-nya 1,96. Berarti 1,9 kita ambil desimal pertamanya, tarik garis ke kanan, 0,06 kita cari, tarik garis ke bawah. Dapatnya 0,475 gitu. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Berarti jawabannya ini ya, sesuai tabel Z, maka nilai D2 itu adalah 1,96 gitu. Nah, D2-nya 1,96, berarti D1 berapa? Negatif 1,96. Nah, oke. Bisa dipahami kenapa negatif? Karena D1 itu kan yang kurang dari 0 kan? Kurang dari 0. Ini kan luas daerah kritisnya sama. Berarti ini negatif 1,96, yang ini 1,96 gitu. Nah, sekarang langkah selanjutnya yaitu menentukan keputusan uji. Menentukan keputusan uji. Nah, karena Z-nya berapa? Negatif 1,67. Negatif 1,67 ini letaknya di mana? Nah, letaknya di mana nih? Kurang dari D1 atau di antara D1 dan D2 atau lebih dari D2? Nah, di antaranya itu berada di antara negatif 1,96 sampai 1,96, ya kan? Negatif 1,67 kan letaknya di sini. Bisa dipahami ya? Nah, berarti maka H0 diterima. Nah, udah selesai seperti itu. Jadi, yang keenam kesimpulan. Nah, ini yang kita cari, kesimpulan. Jadi, H0 bunyinya apa? H0 rata-rata masa pakai lampu itu masih sekitar 900 jam gitu. Jadi rata-rata masa pakai lampu itu masih sekitar 900 jam. Udah selesai seperti itu. Jadi ini belum berubah gitu ya. Jadi anggapan atau dugaan bahwa rata-rata masa pakai lampu itu sudah berubah itu tidak benar. Jadi pengusaha itu sudah pengusaha itu mengatakan bahwa 900 jam itu sudah benar berarti gitu. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Kita ke contoh kedua supaya lebih jelas. Nah, contoh kedua. Contoh kedua, sebuah sampel terdiri atas 15 kaleng cat yang memiliki isi berat kotor yang berikan tabel seperti ini. Nah, ini ya. Berarti kaleng yang beratnya 1,18 kilo itu ada 2 kaleng gitu ya. 1,19 ada 3 dan seterusnya seperti ini. Jika digunakan taraf nyata 1%, nah 1% ini berarti 99% itu yakin gitu ya.
Dapatkah kita meyakini bahwa populasi cat dalam kaleng rata-ratanya itu memiliki berat kotor 1,2 kilo per kalengnya? Nah, gunakan alternatif tidak sama dengan. Nah, jelas ya. Berarti alternatifnya tidak sama dengan, berarti H1-nya itu menggunakan tidak sama dengan. Oke. Nah, kita selesaikan. Nah, yang diketahui N 15 kaleng. Jelas ya. Nah, yang kedua, mu nolnya 1,2 kilo. Kenapa mu nolnya 1,2 kilo? Karena itu yang akan diuji kebenarannya. Gitu kan? Oke. Alfanya 1%. Jelas ya. Jadi 1% 0,01. Nah, yang ditanyakan itu kesimpulannya. Oke, menurut kalian ini apa yang kurang nih? Nah, jadi rata-rata sampelnya belum ada ya kan? Lalu simpangan baku sampelnya juga belum ada. Maka langkah pertama kita harus cari dulu rata-rata sampel sama simpangan baku sampelnya. Oke. Nah, tabelnya seperti ini. Nah, rumus rata-rata itu kan seperti ini ya, yang sudah pernah kalian pelajari di di matematika wajib. Nah, ini data tunggal nih. Tapi karena disajikan seperti ini ya, jadi sudah disajikan dalam tabel seperti ini, maka kita gunakan rumus seperti ini nih. Jadi sigma Fi dikali Xi. F itu berarti frekuensinya, jumlahnya. Xi itu berarti nilai atau beratnya itu berapa gitu ya. Oke. Nah, kita cari sigma Fi dikali Xi berarti 1,18 kali 2. Itu hasilnya 2,36. 1,19 kali 3 3,57 dan seterusnya seperti ini. Nah, maka kita jumlahkan semuanya. Maka kita dapatkan 18,13. Jumlah frekuensinya atau jumlah datanya adalah 15. Maka sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi itu sama dengan 18,13 dibagi 15. Kita dapatkan 1,208667 atau kita bulatkan ya. Boleh 1,209. Oke. Selanjutnya kita tentukan simpangan baku sampel. Simpangan baku sampel rumusnya seperti ini ya. Sigma Fi dikali Xi dikurang X bar kuadrat dibagi N kurang 1. Karena ini sampel. Biasanya kan kalian ketahui bahwa ini tidak ada kurang 1 ya. Nah, itu simpangan baku populasi. Kalau ini kan jelas sampel, maka kita gunakan sampel seperti ini. Ya. Oke. Berarti kita perlu Xi dikurang X bar dulu. Ya. Nah, ini X bar ya. Ini tanda barnya itu tidak jelas. X bar gitu ya. Nah, Xi dikurang X bar berarti 1,18 ini dikurang X barnya 1,209. Maka kita dapatkan negatif 0,029. Nah, 1,19 dikurang 1,209 negatif 0,019 dan seterusnya seperti ini. Oke. Nah, kita dapatkan seperti ini. Baru nanti kita kuadratkan. Xi dikurang X bar dikuadratkan. Nah, maka hasilnya 0,0841 sekian kayak gitu ya. Nah, ini saya persingkat saja. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan Fi-nya. Berarti nanti 2 ini nih kita kalikan dengan 0,00841 sekian gitu ya. Maka kita dapatkan ini 0,00198476. Nah, dan seterusnya. Oke, kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 0,00699133 gitu. Nah, berarti ini adalah akar dari, nah ini kan udah dapat ya, 0,00699133 dibagi N-nya 15 dikurangi 1. Maka kita dapatkan ini pembagiannya adalah akar dari 0,005 sekian kayak gitu. Nah, maka ini sama dengan 0,0223. Kita bulatkan jadi 0,02 ya, tidak masalah ya. Oke. Nah, jadi rata-rata sampel sama simpangan bakunya sampelnya sudah ada. Langkah selanjutnya berarti pengujian hipotesis. Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis. Nah, H0-nya udah jelas ya. Menggunakan alternatif tidak sama dengan. Berarti lawan dari tidak sama dengan apa? Ya sama dengan, jelas ya. Berarti mu sama dengan 1,2. Berarti ini sama maksudnya rata-rata berat kotor kaleng itu sebesar 1,2 kilo gitu ya.
Nah, H1-nya mu tidak sama dengan 1,2. Berarti rata-rata berat kotor kaleng itu bukan 1,2 kilo ya. Nah, boleh ditulis seperti itu. Oke, yang kedua itu adalah menghitung nilai statistik uji. Oke. Nah, tadi E-nya berapa nih? E-nya 15. 15 itu berarti kurang dari 30. Maka kita gunakan distribusi student. Statistik ujinya itu adalah T sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi S dibagi akar N ya. Bagi sama dengan X barnya adalah 1,209 tadi ya. Dikurangi mu 0-nya 1,2 dibagi dengan S-nya tadi 0,02 dibagi akar N-nya 15. Jadi ini sama dengan 0,009 ya, 0,009 ya kan? Oke, 0,009 dibagi dengan 0,02 ya. 0,02 dibagi akar 15 itu 3,87 sama dengan berarti 0,009 kita kalikan dengan 3,87 ya per 0,02. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ini 1,209 tadi betul ya. Nah, kita kalikan 3,87. Oke. Maka ini dapatnya kan 0,03483 gitu ya. Dibagi 0,02. Dibagi 0,02. Nah, kita dapatkan 1,74. Oke. Nah, langkah ketiga. Nah, jadi T-nya 1,74 ya. Langkah ketiga menentukan taraf signifikan. Jadi alfanya tadi itu berapa? 1% ya. Kan tadi sudah dibuat 0,01. Oke. Yang keempat menentukan daerah kritis. Oke. Menentukan daerah kritis berarti ini H1-nya. H1-nya kan tidak sama dengan. Nah, berarti seperti ini. Nah, oke. Seperti ini. Oke. Nah, ini D1-nya. D1 daerah kritis yang pertama. Nah, ini D2-nya. Nah, ini 0 ya di sini ya. Nah, ini daerah kritis yang kedua. Luasnya. Luas daerah kritis. Kritis berarti sama dengan alfa bagi 2. Berarti sama dengan 0,01 bagi 2 ya. Jadi 0,005. Oke. Nah, sekarang ini kan kita menggunakan distribusi student. Distribusi student masih ingat konsepnya? Kalau nanti T-nya di kanan seperti ini, berarti daerah luasnya itu sampai ke kiri. Sampai ke kiri, tak terbatas sampai sini. Nah, maka kita cari dulu luas atau luas daerah ya. Luas daerah D2 ke kiri. Nah, gitu. Berarti sama dengan berapa? 1 dikurang 0,05 gitu. Nah, maka 0,005. Jadi ini sama dengan 0,995 gitu. Nah, bisa dipahami ya? 0,995. Oke. Nah, tabel T berarti kita perlu DK. DK itu N kurang 1. Jadi 15 dikurang 1. Jadi 14 gitu. Oke. Nah, kita lihat tabel T-nya ya. 0,995 dan 14. Nah,
0,995 yang ini kan. Nah, 14 yang ini. Oke. Nah, kita dapatkan di sini. Oke. Nah, ini 2,977. 2,977. Nah, jadi sesuai tabel T, maka nilai D2 itu sama dengan 2,977 gitu ya. 2,977 betul ya. Nah, berarti kalau D2-nya 2,977, D1-nya negatif 2,977 gitu ya. Jelas ya. Nah, ini 2,977, ini negatif 2,977. Nah, langkah selanjutnya itu menentukan keputusan uji. Nah, 1,744 itu di mana? Nah, 1,74 kan berada di sini ya, di antara negatif 2,977 dan 2,977 ya. Nah, berarti H0-nya nanti diterima. Oke, jelas ya. Nah, yang kelima, menentukan keputusan ujinya. Keputusan uji. Oke, karena T sama dengan berapa tadi? 1,74 ya. 1,74 itu berada di antara negatif 2,977 sampai 2,977, maka H0 diterima. Nah, jadi yang keenam kesimpulannya. Kesimpulan, ya udah berarti rata-rata berat kotor kaleng cat tadi ya, itu adalah 1,2 kilo gitu. Oke. Nah, gimana? Bisa dipahami ini? Jadi dari tadi langkah pertama sampai langkah ini terakhir bisa dipahami ya. Nah, itu keputusan uji dengan menggunakan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji dua pihak. Oke. Nah, nanti kita lanjutkan lagi pengujian hipotesis dengan menggunakan uji satu pihak ya, pihak kiri dan pihak kanan. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.